Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sukran, kemudian Taufik Hidayat dan Ira Wahira. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis spasial, cara analisis spasial. Pertama-tama kita input data terlebih dahulu. Di sini menggunakan perintah read CSV. Patch cake yang digunakan yaitu dplyr, tdverse, dan gplot. Silakan dilihat sintaksnya seperti ini. Dan kita dapatkan grafiknya, diagramnya seperti ini. Untuk setiap daerah dengan kabupaten kotanya. Kemudian lanjut kita akan eksplorasi data terlebih dahulu. Sini kita akan mengelompokkan wilayahnya menjadi 4 berdasarkan intervalnya. Dengan perintah K kemudian 4, kemudian kita buat variabel baru yaitu P miskin baru yang berisikan interval. Kita dilihat perintahan situ, cut data Jabar variabel P miskin, persentase miskin tahun 2016, kemudian di break K, di mana K-nya tadi 4. Jadi variabel P miskin baru ini nantinya akan berisikan 4 interval. Interval 4 interval. Kemudian kita masukkan P miskin baru tadi itu ke data kemudian kita masukkan tadi P miskin baru yang kita buat tadi ke data kebun data dengan nama variabel miskin. Kemudian kita buatkan plot dengan menggunakan perintah ggplot. Data yang digunakan itu data sama dengan gabung data, di mana gabung data itu adalah gabungan dari Jabar SHP. Data Jabar SHP itu adalah data Jabar yang berisikan variabel Kapkot 0, kabupaten kota, dan geometri. Dengan gabungan dari data Jabar SHP dengan data Jabar. Sehingga setelah di run kita dapatkan hasilnya seperti pada grafik. Nah, kita lihat Kabupaten Kuningan, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Tasikmalaya, persentase penduduk miskinnya berada pada selang 12,3 sampai 15,6, di mana kota dan kabupaten tersebut mempunyai persentase penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota atau kota di Jawa Barat lainnya. Sekarang kita akan lihat hubungan antara variabel Y, yaitu di mana variabel Y-nya adalah persentase penduduk miskin tahun 2016, dengan X1-nya adalah angka partisipasi sekolah, dan X2 adalah angka harapan hidup. Kita akan membuat grafiknya terlebih dahulu dengan perintah par mfro sama dengan C12 1,2, kemudian plot data Jabar untuk variabel APS2 usia 2, X dan Y-nya
data jabar P miskin 16. Kemudian satunya lagi plot X-nya itu data jabar angka harapan hidup 2016. Kemudian Y-nya data jabar P miskin 16. Nah, ketika di run, kita lihat hasilnya pada grafik di bawah ini. Berdasarkan grafiknya, diperoleh atau dapat disimpulkan bahwa hubungan antar persentase penduduk miskin dengan angka partisipasi sekolah usia 2, serta keeratan hubungan antara persentase penduduk miskin dengan angka harapan hidup itu negatif. Hal ini juga ditunjukkan dengan plot membentuk pola turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ya berarti semakin besar angka partisipasi sekolah dan angka harapan hidup, maka semakin kecil persentase penduduk miskin. Dengan nilai korelasi antar variabel X dan Y. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai penginputan datanya dan eksplorasi datanya. Kemudian materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Taufik Hidayat. Baik, saya akan melanjut presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya itu regresi klasik Y versus X1 dan X2. Seperti yang di tabel ini, yaitu codingannya dan interpretasinya itu adalah hubungan antara persentase penduduk miskin dengan angka partisipasi sekolah usia 2 serta keeratan hubungan antara persentase penduduk miskin dan angka harapan hidup negatif, yang berarti semakin besar angka partisipasi sekolah dan angka harapan hidup, maka semakin kecil persentase penduduk miskin. Hal ini sama dengan hasil sebelumnya. Hubungan yang ditunjukkan sudah cukup bukti dikatakan signifikan pada taraf 5% karena p-value 0,05 dan nilai R kuadrat sama dengan 0,4107 yang terbilang besar. Pengujian asumsi Galat. Ini contoh dari codingannya, terus ini hasil dari ggplotnya. Ini pengujian asumsi Galat, ini masih dari ini hasilnya pengujian normalitasnya, statistik ujinya itu Anderson-Darling, hipotesis nolnya itu residual normal, p-value nya 0,55, keputusannya asumsi terpenuhi, independence, rules test, residual saling bebas 0,8358, asumsi terpenuhi. Pengujian homogeneous variance, statistik Grossfegen, hipotesis nolnya itu ragam residual homogen, p-value nya 0,9803, keputusannya asumsi terpenuhi. Pengujian semua asumsi pada residual didapatkan p-value lebih kecil 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak tolak H0 dalam hal ini, maka semua asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas dan ragam sama terpenuhi. Dilihat dari pengujian parameter di Flore sudah signifikan dan R kuadrat juga lumayan besar sehingga model ini bisa digunakan untuk menggambarkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat. Indeks Moran. Indeks Morannya itu persentase penduduk miskin. Seperti ini adalah codingannya, terus ini gigi plotnya ini, terus kita masuk persentase indeks Moran I. Hipotesisnya tidak terdapat autokorelasi spasial. I lebih kecil 0 terdapat autokorelasi spasial positif, lebih besar 0 terdapat autokorelasi spasial negatif. I-nya sama dengan 0,3933, ekspektasi I-nya min 0,0400, p-value-nya 0,0013. Interpretasi karena p-value sama dengan 0,0013 lebih besar
alfa sama dengan 0,05, maka tolak H0 yang berarti bahwa terdapat autokorelasi dan diperoleh indeks moral yaitu I sama dengan 0,3933, p-value lebih besar alfa sama dengan 5%, yang mengindikasikan bahwa terdapat autokorelasi spasial yang positif. Selain itu dilihat dari nilai indeks moral sebesar 0,3933 lebih kecil nilai ekspektasi sebesar min 0,0400, maka pola penyebaran penduduk miskin di Jawa Barat cenderung mengelompok. Pada plot terlihat jika persentase penduduk miskin di Cirebon tinggi dan juga dikelilingi oleh kabupaten atau kota lain di Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin yang tinggi pula. Indeks moral residualnya ini seperti yang dijelaskan tadi bahwa moral statistik itu 0,1662, ekspektasinya itu min 0,04 dan seterusnya. Variansinya itu 0,01557. Karena p-value sama dengan 0,0719 lebih kecil alfa sama dengan 0,05, maka gagal tolak H0 yang berarti bahwa tidak terdapat autokorelasi spasial pada residual dan diperoleh indeks moral yaitu I sama dengan 0,1662. P-value lebih kecil alfa sama dengan 5%, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat autokorelasi yang positif. Pengujian adanya autokorelasi spasial pada persentase penduduk residual disimpulkan jika tidak ada autokorelasi, sehingga dalam kasus ini besar atau kecilnya persentase penduduk miskin di kabupaten atau kota Jawa Barat tidak dipengaruhi oleh kabupaten atau kota sekitarnya. Sehingga regresi klasik baik dalam memodelkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat. Sudah masuk spasial defense, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan interpretasi spatial dependence. Baik, langsung saja. Seperti yang kita lihat pada pengujian LM, diidentifikasi tidak ada autokorelasi residual dan ada autokorelasi sisaan dan lag, sehingga persentase penduduk miskin di Jawa Barat dapat dimodulkan dengan menggunakan SARMA. Selanjutnya yaitu model spasial dan asumsi. Pemodelan persentase penduduk miskin di Jawa Barat dengan model SAR atau Spatial Autoregressive Model, yaitu Y, PWY ditambah dengan X beta ditambah dengan epsilon. Interpretasinya yaitu koefisien autokorelasi atau RHO bernilai positif dan signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penambahan persentase penduduk miskin, sementara angka harapan hidup bernilai negatif dan signifikan. Sedangkan angka partisipasi sekolah bernilai negatif tetapi tidak signifikan. Dari tabel yang kita lihat, kita dapat menginterpretasikan yaitu pengujian asumsi untuk model SAR dapat dilihat bahwa semua p-value lebih besar dari 0,05 sehingga tidak menolak H0, atau dalam hal ini asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas dan ragam sama terpenuhi pada taraf nyata 5%. Selanjutnya yaitu pemodelan dengan SEM atau Spatial Error Model. Pemodelan persentase penduduk miskin di Jawa Barat digambarkan dengan model SEM karena diidentifikasi adanya autokorelasi antara residual atau selisih prediksi dengan amatan persentase jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten atau kota di Jawa Barat. Koefisien korelasi atau lambda bernilai positif dan tidak signifikan. Hal ini berarti tidak ada pengaruh terhadap penambahan persentase penduduk miskin. Sebaliknya, angka harapan hidup bernilai negatif tetapi signifikan, sementara angka partisipasi sekolah bernilai negatif dan juga tidak signifikan. Dan dari tabel pemodelan di atas, kita dapat menginterpretasikan pengujian asumsi untuk model SM dapat dilihat bahwa semua p-value lebih besar dari 0,05 sehingga tidak menolak H0, atau dalam hal ini, asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas, dan ragam sama terpenuhi pada taraf nyata 5%. Dan yang terakhir, pemodelan dengan SARMA atau Spatial Autoregressive Error Model. Pemodelan persentase penduduk miskin di Jawa Barat digambarkan dengan model SARMA karena diidentifikasi adanya autokorelasi antara residual atau selisih prediksi dengan amatan persentase jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten atau kota di Jawa Barat.
Koefisien autokorelasi atau lambda bernilai negatif dan tidak signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin. Lain halnya dengan angka harapan hidup memberikan pengaruh negatif tapi signifikan, dan angka partisipasi sekolah memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Dan seperti yang kita lihat dari tabel, interpretasinya adalah pengujian asumsi untuk model SARMA dapat dilihat dengan p-value lebih besar dari 0,05 dimiliki oleh pengujian kenormalan, pengujian kebebasan, dan ragam sama untuk residual sehingga tidak menolak H0, atau dalam hal ini, asumsi residual yang saling bebas, pengujian kenormalan, dan ragam sama terpenuhi pada taraf nyata 5%. Baiklah, saya langsung saja saya akan menjelaskan mengenai model terbaik yang akan digunakan pada analisis spasial berikut tadi ini. Berdasarkan nilai AIC, yaitu AKIC Information Criteria, model terbaik dipilih berdasarkan nilai AIC yang paling kecil. Nah, dari keempat model yang dibentuk, SARMA memiliki nilai AIC paling kecil dari keempat model lainnya. Hal ini juga didukung pada pengujian pendugaan parameter, di mana pendugaan parameter pada model regresi klasik, SAR dan SEM, tidak memberikan pengaruh yang signifikan, sehingga SARMA digunakan untuk memodelkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat dengan model di bawah ini. Y sama dengan 89,82273 dikurang 0,27092 X1 kurang 0,76550 X2 ditambah 0,34231 WO. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa pada kasus kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2016, faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Jawa Barat adalah angka partisipasi sekolah atau dengan nama variabel APS usia 2. Dan berdasarkan perbandingan antara model regresi klasik, SAR, SEM maupun SARMA, model SARMA merupakan model terbaik karena memiliki nilai AIC terkecil, sehingga dengan bantuan software R diperoleh modelnya sebagai berikut. Y sama dengan 89,82273 dikurang 0,27092 X1 dikurang 0,76550 X2 tambah 0,34231. Koefisien ini tadi diperoleh dari penjelasan teman saya, yaitu Ira, pada model SARMA. Itu ada codingannya. Kita lihat di situ ada hasil dari koefisien-koefisiennya. Baiklah, ya itulah tadi pemaparan mengenai cara analisis spasial menggunakan R. Bila ada kekurangan dalam penjelasan kami, mohon dimaafkan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.